Serikat Buruh menghitung hanya dalam waktu 8 bulan sebanyak 100.000 buruh terkena PHK di Indonesia. Data itu didapat dari Litbang Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang disampaikan Selasa 24 Februari. Presiden Partai KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dari Juni 2025 hingga Februari 2026 atau selama 8 bulan ini tercatat 100.000 buruh mengalami PHK. Meskipun data Kementerian Ketenagakerjaan terdapat sekitar 88.000 buruh telah terkena PHK selama 8 bulan ini, buruh meyakini angkanya lebih besar dari itu. Menurut Said Iqbal, PHK massal saat ini bukan hanya karena kegagalan pengusaha di Indonesia saja, namun demikian juga kebijakan pemerintah yang membuatnya gagal melindungi industri di Indonesia. Salah satunya Said Iqbal mendapatkan informasi bahwa pemerintah berencana mengimpor 105.000 unit mobil pick-up dari India. Rencana impor kendaraan ini dinilai berpotensi mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu buruh di industri otomotif nasional. Saat ini sejumlah anggota KSPI di perusahaan produsen mobil telah menyampaikan kekhawatiran langsung kepada serikat terkait potensi penurunan produksi akibat kebijakan impor tersebut. Menurutnya, masuknya 105.000 unit pick-up impor akan membuat output produksi pabrik otomotif dalam negeri menurun yang pada akhirnya berpotensi memicu pengurangan kontrak kerja hingga PHK. Ia mempertanyakan rasionalitas kebijakan tersebut, terlebih di tengah situasi ketenagakerjaan yang sedang tertekan. Said Iqbal menyebut gelombang PHK masih terus terjadi di berbagai sektor. KSPI menilai apabila 105.000 unit pick-up tersebut diproduksi di dalam negeri, maka dampaknya justru akan memperpanjang kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil, bahkan membuka lapangan kerja baru. Iqbal memperkirakan produksi dalam negeri untuk jumlah tersebut dapat menyerap sedikitnya 10.000 tenaga kerja baru dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi. Maka apabila impor kendaraan tersebut tetap dilakukan, 10.000 buruh akan terancam terkena PHK. Karena itu, KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif dalam negeri. Ia menyebut sejumlah produsen seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurutnya, apabila persoalan harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat melakukan negosiasi spesifikasi. Said Iqbal juga menyinggung adanya penolakan dari kalangan industri terhadap rencana impor tersebut. Ia menyebut Kementerian Perindustrian dan kalangan pengusaha disebut tidak sejalan dengan kebijakan impor itu. Lebih jauh, KSPI dan Partai Buruh meminta transparansi terkait pihak importir serta proses kebijakan yang diambil. Ia juga meminta KPK untuk menyoroti rencana impor tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. KSPI menilai kebijakan tersebut ironi karena menggunakan uang rakyat yang bersumber dari pajak, namun justru berpotensi menghidupi tenaga kerja luar negeri, sementara buruh dalam negeri menghadapi ancaman PHK. Menurutnya, ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada 4 Maret di depan gedung DPR RI. Aksi ini direncanakan diikuti sekitar 2.000 buruh dari wilayah Jabodetabek. Aksi tersebut membawa 5 tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pengesahan RUU Ketenagakerjaan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi, kostum atau hapus outsourcing tolak upah murah, kejelasan dan sanksi tegas terkait pelanggaran THR, termasuk pembebasan pajak THR dan pembayaran H-21, serta penolakan rencana impor 105.000 mobil pick-up.